pengasihan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus melimpah memenuhi hati kita semua. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini saya berkesempatan berkunjung ke Palembang dan sowan ke tempat kakak saya, Mas Abdiel, yang tempatnya lumayan jauh dari peradaban kota. Jadi di sini tempatnya dikelilingi dengan perkebunan kelapa sawit dan juga ada karet. Sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan berkat kesempatan saya boleh bertemu dengan kakak saya. Halo Mas Abdiel. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Mas? Luar biasa. Tambah putih sepertinya ya. Iya, sangat bersyukur sekali Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Kami dari Jawa Mbulung Cangkring bersama dengan tim multimedia dari GIT Jembuling Cangkring boleh berkunjung ke tempatnya panjenengan. Luar biasa, saya pikir ini berkat Tuhan yang luar biasa dan ini patutlah kita menjadi orang-orang yang terus bersyukur di hadapan Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutin untuk ngobrolnya, kita doa dulu ya Mas, yuk. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oke. Bapak Surgawi Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan yang telah kami terima. Tuhan boleh mempertemukan hamba-Mu dengan Mas Abdiel dalam keadaan baik, beserta dengan keluarga juga dalam perlindungan Tuhan. Amin. Dalam situasi yang seperti ini kami boleh dipertemukan Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama ngobrol, kami akan sharing tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan sungguh menolong kami sehingga apa yang kami obrolkan ini, apa yang kami sharingkan ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tidak kan Mas Abdiel juga ikut ambil bagian di dalam melayani jemaat Tuhan, begitu kan? Nah, selama yang jenengan tahu, bagaimana perjalanan iman dari jemaat Tuhan di tempat yang Mas Abdiel bergereja saat ini, karena kan ini kan situasinya jauh dari perkotaan, begitu kan, tempatnya cukup terpencil. Bagaimana kesetiaan, kualitas iman mereka seperti itu? Iya, boleh saya ceritakan dari awal ini ya. Seperti ini Pak, cerita dimulai ketika kami belum mempunyai sebuah gereja yang permanen, kan seperti itu. Gereja yang permanen belum ada ya? Belum ada sama sekali. Ketika waktu itu sebelum ada gereja, kami jemaat Tuhan Gereja Baptis itu mempunyai kerinduan untuk terus beribadah seperti itu. Nah, setiap hari Minggu kami beribadah dari rumah ke rumah. Nah, kayak jemaat mula-mula seperti itu ya? jemaat mula-mula. Karena keterbatasan kami, karena kami hanya beberapa orang, almat Allah, orang percaya, kami belum bisa untuk mendirikan sebuah bangunan, kan seperti itu. Karena keterbatasan personal juga ya? Personal. Sedikit, ya? Kurang lebih kami ada 8 atau sampai 10 lah kakak itu. Nah, selama kurang lebih 4 atau 5 tahun kami
bergereja, beribadah maksudnya itu dari rumah ke rumah, kan? Tuhan memakai seorang sebagai donatur, panjang tangan Tuhan untuk membangun sebuah gereja. Jadi melalui orang itu Tuhan kirim berkat Tuhan untuk jemaat yang di sini untuk boleh membangun gedung gereja. Gitu ya? Gedung gereja. Nah, kami sebagai pengurus lah ya. Pengurus dan jemaat mempunyai kerinduan ini milik kami, apa yang bisa harus kami lakukan kan seperti itu. Ada semangat yang semangat. Nah, itulah ketika kami tidak mempunyai tempat ibadah sampai mempunyai tempat ibadah. Kami terus mencari Tuhan dalam artian ya ada gairah, ibadah itu luar biasa seperti itu. Ada gairah dalam melayani Tuhan. Nah, saya sangat tertarik dengan kehidupan jemaat yang Mas Abdel bergereja saat ini. Mereka punya gairah, mereka punya semangat spirit yang luar biasa untuk melayani Tuhan begitu kan. Bahkan tadi menjenengan cerita tidak ada gedung gereja pun sampai rela ibadah ke rumah itu kan. Itu kan menunjukkan kualitas iman yang luar biasa, dan itu yang sedang menjadi pergumulan kami, dan saat ini kami sedang membawa sebuah pelayanan itu mengarah ke jemaat yang militan seperti itu, seperti yang diusung visi misi dari GT Jembulung itu menjadi gereja yang militan, menjadi gereja yang sehat, militan dan berbuah seperti itu. Nah, kami juga merindukan memiliki sebuah pelayanan yang jemaatnya itu memiliki iman yang militan, dan orang-orang yang percaya di dalamnya itu memiliki iman yang percaya penuh kepada Allah gitu loh Mas. Mungkin Mas Abdel bisa sharing, bisa berbagi dengan kami supaya kami juga diberkati oleh Tuhan, supaya kami itu menjadi orang-orang percaya yang benar-benar sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Itu bagaimana caranya seperti itu? Monggo, seperti apa Mas menurut jenengan pemahamannya begitu? Percaya penuh. Ya kan gini Mas, kadang-kala di dalam perjalanan iman seseorang itu kan mereka sudah lama ikut Tuhan, dan merasakan banyak mujizat Tuhan gitu kan, sudah banyak merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi kadang-kadang karena faktor X gitu kan, hal yang menurut saya nggak esensi banget gitu, tetapi mereka pada akhirnya rela meninggalkan Tuhan. Itu kan saya berpikir itu bukan sebuah iman yang percaya penuh kepada Allah. Nah, sampai membawa jemaat itu memiliki iman yang percaya penuh kepada Allah itu seperti apa? Atau sebagai gereja kita tidak boleh menutup mata bahwa ketika ada orang yang kuat di dalam iman, pasti ada jemaat tertentu yang mengalami kelemahan iman. Itu pasti ada gitu. Nah, seperti di gereja kami pun ada, ya boleh dikatakan fase-fase di mana kami mengalami stagnan, bisa katakan jalan di tempat, dan kami mempunyai kerinduan yang kuat untuk datang pada Tuhan, kan seperti itu. Nah, saya kira seperti tadi yang jenengan katakan, bagaimana menjadi seorang Kristen yang militan, yang bisa percaya penuh penuh kepada Allah. Saya kira hanya satu jawabannya, percaya penuh kepada Allah. Kita mempunyai totalitas untuk mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi persoalan gereja secara umum pada umumnya. Jadi bagaimanakah sebagai orang percaya, tidak gereja secara gedung ya, tapi gereja secara personal ini, kita orang percaya kan gereja gitu kan, untuk bisa memiliki iman atau percaya yang penuh kepada Allah itu loh. Nah, seperti apa sebenarnya sih supaya kita itu sebagai orang percaya itu bisa memiliki iman percaya yang penuh kepada Allah, nggak setengah-setengah, nggak suam-suam kuku gitu kan. Nah, seperti apa menurut pandangan? Untuk menjadi seorang yang percaya penuh kepada Allah, alangkah baiknya kita akan buka bersama-sama Alkitab ya, untuk mendasari apa yang menjadi pertanyaan tadi. Kita mau belajar bersama-sama ya, di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai yang ke-35.
Begini bunyi firman Tuhan, Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh mengambil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Seperti yang kita dengar bersama tadi, yaitu di dalam pembacaan di dalam Injil Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 33, di mana kita dapat belajar dari orang-orang Farisi dan keluarga Yesus bagaimana menjadi seorang yang percaya penuh kepada Tuhan. Dan itu dapat diimplikasikan kepada jemaat-jemaat Tuhan di setiap gereja atau mereka bergereja dimanapun mereka berada, seperti itu. Kita mau lihat yang pertama, kalau kita berbicara tentang percaya penuh, ya, percaya penuh, setuju nggak DA-an kalau ada percaya penuh, berarti itu ada percaya yang nggak penuh. Ya, Pak, pasti kan seperti itu. Ya. Mungkin percaya yang setengah-setengah, benar nggak? Benar, nggak full, nggak total. Gitu, nah, nggak total. Maka percaya yang penuh bisa diartikan adalah percaya yang totalitas. Yes. Totalitas itu apa sih, kan gitu? Totalitas adalah mengasihi Tuhan, menuruti kehendak Tuhan dengan seluruh hidupnya. Pena, tapi abot, kan seperti itu. Berat, ringan, tapi sangat-sangat berat. Nah, totalitas ya harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kita melihat orang-orang Yahudi. Siapakah orang ini? Imam-imam ini, mereka bisa dikatakan
orang yang ngerti ngelontrok, ya kan, mengerti apa yang dikatakan firman Tuhan. Iya, dikatakan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat tadi. Ahlinya loh Mas ya. Pak, ahlinya. Tidak sekedar tahu, tapi memang basicnya ahli. Gitu. Ahli. Nah gitu. Mengerti isi Alkitab semua itu, kan itu. Kenapa dia yang seharusnya sebagai contoh untuk mengasihi Tuhan, tetapi kenyataannya apa? Dia menghujat, ya bisa kata menghujat Yesus, karena tidak menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Bahkan ironisnya, yaitu orang-orang yang boleh dikatakan sergap atau rajin ke gereja. Rajin ke gereja. Aku sudah percaya Tuhan dengan bibir mulut mereka. Sudah bergelut dengan Tuhan. Seperti contoh di dalam Alkitab, di mana mereka tidak mengetahui secara pasti siapakah Yesus itu sebenarnya. Contohnya Ibu Maria, ibunya Yesus, ya, Ibu Maria tadi ibunya Yesus sendiri. Yesus adalah seorang Mesias, Maria yang mengandung dia, tetapi Maria sendiri tidak mengenal siapakah Yesus itu sendiri. Ya, kita lihat dari Injil Markus tadi, ya, pasal yang ketiga ayat 31 dikatakan, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh untuk memanggil dia. Langsung saya lanjutkan ayat 32. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia, mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Di sini yang seharusnya Maria sudah mengetahui siapakah Yesus itu sebenarnya. Dia sebagai ibunya sendiri masih mengkhawatirkan Yesus. Ada suara-suara yang mungkin tidak enak didengar dari orang-orang Farisi ini, ya, bahwa Yesus dianggap gila, tetapi dengan mudahnya Maria mempercayai itu dengan saudaranya, mempercayai gitu, sehingga dia ingin mengambil Yesus, hendak dibawa pulang, mungkin supaya istirahat, jangan melakukan mujizat-mujizat lagi, jangan melakukan apa, pekerjaan pelayanan lagi kan. Dari yang jenengan sampaikan tadi, saya boleh menarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya orang percaya, untuk bisa percaya penuh kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah gitu kan ya. Iya. Bahkan sampai orang sekaliber ahli Taurat yang seharusnya ngerti lah tentang Yesus itu siapa, malah di sini diceritakan dia membuat sebuah kabar berita bohong bahwa Yesus itu kerasukan roh jahat lah, Yesus itu seperti orang gila lah, dan sampai pada akhirnya saudara-saudara Yesus, bahkan Yesus pun percaya akan omongannya si ahli-ahli Taurat ini gitu kan. Lebih parah lagi dikatakan kan begini, ahli Taurat ini menghujat Roh Kudus, dan kita tahu firman Tuhan katakan tadi enggak ada pengampunan buat orang yang menghujat Roh Kudus. Iya, betul. Jadi orang yang ahli Taurat, ngerti firman Tuhan harusnya, orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus bahkan sekali beribunya dan saudara-saudara dekatnya gitu kan. Ini pun enggak wanuh, enggak kenal Tuhan secara total gitu loh, enggak percaya kepada Tuhan secara penuh. Padahal kan mereka seharusnya tahu bahwa Yesus itu kan yang memang dari Allah, anak Allah, yang datang ke dunia untuk melakukan mukjizat itu ya. Jadi kembali Mas yang jenengan sampaikan tadi kan, kalau orang yang mau percaya penuh ya kita harus melakukan kehendaknya kan begitu kan. Simpelnya seperti itu. Nah, realnya Mas, kita daratkan aja, melakukan kehendak Bapa itu yang seperti apa sih begitu kan? Melakukan kehendak Bapa yang melakukan setiap perintahnya kan seperti itu. Tidak hanya tahu, hanya sebatas pikiran, tetapi mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Lain halnya dengan orang Farisi ini tadi, ya kan? Orang Farisi hanya sebatas mengerti dia di pikiran, hanya secara logika saja. Tetapi mereka tidak mau mengaplikasikannya, mempraktekannya di dalam kehidupannya sendiri, pribadi lepas pribadi seperti itu. Iya, memang gak gampang sih.
Tuhan menghendaki kita menuruti kehendak-Nya. Kadang itu kalau yang masuk akal gampang Mas, menuruti kehendak Tuhan gitu kan. Tapi kalau ada firman Tuhan yang kadang enggak masuk di logika kita. Jika kamu ditampar pipi kananmu, kamu harus berikan pipi kirimu gitu kan. Kemudian kamu harus mengampuni orang itu 70 kali 7 kali itu kan. Kayaknya nggak mungkin gitu kan. Enggak masuk akal deh gitu. Dan bagaimana? Apakah ya itu juga bagian harga yang harus kita harus lakukan, taat kepada apa yang Allah perintahkan secara penuh begitu, atau seperti apa sih? Untuk menjadi percaya penuh kepada Tuhan, kita sadar penuh kita sudah menjadi milik Allah, gitu. Sadar penuh ya, itu berarti kita memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Dalam arti kalau Tuhan mengatakan yang tidak masuk akal, seperti katakan tadi, kalau kita ditampar pipi kanan, ya kita beri pipi yang satunya. Kalau kita disuruh untuk mengampuni orang sampai 7 kali 77 kali, kita ya harus mengampuni mereka. Dalam arti kita mengasihi itu kan tidak ada batasnya gitu, tidak ada terbatasnya. Nah, seperti itulah iman Kristen, yaitu mau percaya penuh kepada Allah. Jadi masuk akal, enggak masuk akal, apa yang menjadi firman Tuhan itu harus kita lakukan, taati sebisa mungkin. Kalaupun ini kan proses ya, orang percaya itu kan nggak bisa terus bisa gitu kan, tapi kita mau punya kerinduan, mau untuk melakukan mentaati firman Tuhan itu ya, meskipun kadang firman Tuhan itu nggak masuk akal, tapi yang namanya percaya penuh, jangan tadi matur, ya harus kita lakukan kan seperti itu. Iya. Kemudian satu lagi Mas Abdiel, saya tertarik dengan satu hal yang tertulis di sini, bahwa menghujat Roh Kudus itu tertulis di ayat yang ke-29. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ada dosa yang tidak kekal, ada yang disebut dosa kekal, dan dosa kekal ini adalah sebuah akibat dari perbuatan menghujat Roh Kudus. Mungkin bisa menjelaskan Mas, apa sih yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus itu seperti apa sih? Kok sampai dikatakan itu adalah dosa kekal dan gak ada pengampunan buat orang itu? Menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni bukan karena dosa itu terlalu besar untuk diampuni. Ya, Tuhan itu mampu mengampuni dosa. Berapapun besarnya dosa kita. Bukan berbicara karena besar dosa itu. Tetapi apa? Karena dosa itu diwujudkan oleh setiap hati yang memberontak kepada Allah. Apa sih artinya memberontak Allah? Terus menerus menolak Roh Kudus. Nah gitu. Terus menerus menolak Roh Kudus itu juga menghujat Roh Kudus. Mengeraskan hati terhadap Roh yang terus berbicara di dalam hatinya dan memberi kesaksian tentang Yesus, dia menolaknya, itu juga menghujat Roh Kudus. Berarti inti dari menghujat Roh Kudus karena dia tidak mau menerima keselamatan itu sendiri. Pantes hukumannya adalah dosa kekal tadi. Betul. Oke. Ya, sangat jelas sekali Mas Abdiel. Terima kasih untuk pencerahannya. Padahal kan yang bisa membawa orang percaya kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, itu adalah Roh Kudus. Nah, tetapi kalau orang sudah menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, mana mungkin dia bisa menemukan jalan keselamatan itu? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abdiel tadi, kita akhirnya mengerti banyak tentang bagaimanakah orang percaya yang memiliki kepercayaan atau iman yang penuh kepada Tuhan, yaitu orang percaya yang mau melakukan kehendak Bapa. Itu hal yang sulit, namun sesuatu yang sulit itu belum tentu tidak bisa. Kita pasti bisa untuk melakukan kehendak Bapa ketika kita mau dipimpin oleh Sang Roh Kudus itu sendiri. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang
yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita mutlak membutuhkan Roh Kudus untuk terus menuntun kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu melakukan kehendak Bapa. Kita tidak menghujat Roh Kudus, tapi akan terus menerima Roh Kudus sebagai Tuhan yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal itu. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, marilah menjadi orang percaya yang memiliki iman, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan seperti yang telah Tuhan kehendaki. Orang yang ahli Taurat enggak jamin dia bisa mengenal Tuhan secara wanuh. Orang yang ngaku-ngakunya dekat dengan Tuhan belum jaminan orang itu memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang tidak dapat disangkal, orang yang memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.